Rusia sedang dalam proses aktif membantu Iran dengan pengiriman jet tempur siluman generasi kelima, Su-57, melalui kontrak ekspor yang sudah ditandatangani untuk kawasan Timur Tengah, di mana Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Anton Alikhanov, secara terbuka menyatakan di pameran Inoprom di Arab Saudi baru-baru ini, bahwa kontrak ekspor Su-57 generasi kelima ke kawasan Timur Tengah sudah ditandatangani tanpa menyebut nama negara penerima. Meski nama negara penerima tidak disebutkan, tetapi analis pertahanan dari berbagai sumber termasuk Military Watch Magazine secara terbuka menyimpulkan bahwa Iran adalah kandidat yang paling mungkin sebagai penerima jet tempur generasi kelima buatan Rusia tersebut, mengingat kedekatan keduanya secara geopolitik, serta pola pembayaran barter, alias tukar-menukar, yang lumrah terjadi antara Moskow dan Teheran, di mana Iran mengirimkan peralatan militer seperti drone dan rudal sebagai imbalan, sehingga membuat kesepakatan pengiriman jet tempur ini sangat masuk akal, meski dibungkus sangat rahasia untuk menghindari sanksi tambahan dari Amerika dan Barat. Kami baru saja memperkenalkan Su-57, yang merupakan salah satu pesawat terbaik di dunia, bahkan mungkin yang terbaik saat ini. Pesawat ini juga telah diuji dalam pertempuran. Ya, tentu ada minat yang signifikan, dan beberapa kontrak telah ditandatangani, meskipun saya tidak dapat mengungkapkan detailnya. Kunjungan Su-57 ke pangkalan udara Bandar Abbas di Iran Selatan, yang terekam jelas dalam citra satelit Maxar Technologies, yang menunjukkan pesawat itu parkir di samping pesawat kargo Il-76 Rusia dan pesawat patroli maritim P-3 Orion milik Iran, semakin memperkuat dugaan bahwa Rusia sedang secara aktif memfinalisasi pengiriman jet siluman ini. Bocoran Black Mirror memang lebih menekankan negara Aljazair sebagai penerima awal 12 unit Su-57 yang sudah mulai beroperasi, tetapi pengumuman Anton Alikhanov yang baru ini membuka kemungkinan pengiriman paralel atau lanjutan ke Iran yang bisa mencapai hingga puluhan unit. Bukti tak terbantahkan juga bisa dilihat di mana Rusia berencana menjual sebanyak 48 unit Su-35 Flanker, jet tempur generasi 4++ senilai 6 miliar euro kepada Iran, dengan jadwal pengiriman antara tahun 2026 hingga 2028, dan sebagai lanjutannya Su-57 segera menyusul. Semua indikasi ini, dari kontrak yang sudah ditandatangani hingga kunjungan pesawat yang terekam satelit dan bocoran dokumen internal yang mengungkap detail serta jadwal komponen ekspor, menegaskan bahwa bantuan Rusia dalam bentuk pengiriman Su-57 kepada Iran bukan lagi rumor belaka, tetapi telah menjadi proses yang sedang berjalan, meski dibungkus kerahasiaan. Jika pengiriman pertama terrealisasi dalam waktu dekat sesuai timeline yang tersirat dari pengumuman resmi Rusia, maka Tehran akan memiliki keunggulan udara yang selama ini tidak dimilikinya. Memungkinkan Iran menantang superioritas F-35 Israel yang saat ini masih terbatas pada peran intelijen, karena belum sepenuhnya matang untuk operasi intensitas tinggi hingga awal tahun 2030-an. Rusia sendiri baru saja menerima batch besar Su-57 pada bulan Februari tahun 2026 dari United Aircraft Corporation, di mana pesawat-pesawat ini dilengkapi senjata yang semakin canggih berdasarkan pelajaran dari Ukraina, termasuk kemampuan untuk meluncurkan rudal yang tidak terdeteksi radar. Teknologi ini akan dibagikan ke Iran melalui instruktur Rusia yang ditempatkan secara diam-diam di pangkalan udara Iran untuk pelatihan pilot, yang memakan waktu antara 12 hingga 18 bulan. Meski demikian, tantangan logistik pengiriman juga sangat nyata karena sanksi, tetapi Rusia akan menggunakan rute udara melalui wilayah udara Irak atau Suriah yang ramah, atau pengiriman dalam bentuk kit yang terpisah-pisah yang nantinya dirakit di Iran. Sebuah metode yang sudah terbukti berhasil berkali-kali dalam pengiriman banyak senjata sebelumnya, dan kini diterapkan untuk jet generasi kelima ini untuk menghindar dari pengawasan satelit barat. Pengiriman ini juga mencakup opsi untuk lisensi di masa depan, mirip dengan tawaran Rusia kepada India, di mana Iran bisa merakit komponen lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan Rusia yang rentan sanksi. Sebuah langkah yang akan memberikan Tehran kemampuan mandiri di masa mendatang. Su-57 adalah jet tempur multirole siluman generasi ke-5 yang dikembangkan Rusia pasca Perang Dingin, diciptakan oleh perusahaan bernama Sukhoi.
Karena itu, nama perusahaan tersebut ditempatkan di depan sebagai penanda, sehingga pesawat ini dikenal dengan sebutan Sukhoi Su-57. Pesawat ini adalah penerus dari garis panjang jet tempur Sukhoi yang sudah digunakan Rusia sejak era Soviet. Secara umum, urutannya adalah berikut ini. Pertama adalah Su-27, pesawat tempur generasi ke-4 yang merupakan dasar dari semua keluarga Sukhoi modern. Masuk layanan pada tahun 1980 dan terkenal karena kemampuan dogfight. Apa itu dogfight? Dogfight maksudnya pesawat Su-27 saling berhadapan dengan pesawat lain dalam jarak yang dekat, sekitar beberapa ratus meter, sambil melakukan manuver, berputar, menukik, atau naik vertikal ke atas langit secara ekstrim untuk mendapatkan posisi menembak yang terbaik. Su-27 kala itu memang menjadi salah satu pesawat paling lincah di dunia. Di akhir dekade 80-an, pesawat ini mulai menarik perhatian internasional setelah pilot uji Rusia bernama Viktor Pugachev memamerkan manuver gila yang dikenal dengan nama Pugachev's Cobra, yaitu sebuah gerakan mendadak di mana hidung pesawat terangkat hampir 90 derajat tanpa kehilangan kendali sama sekali. Selain itu, Su-27 kala itu juga sengaja diciptakan secara khusus untuk menandingi F-15 Eagle milik Amerika Serikat selama masa Perang Dingin, di mana dua pesawat ini beberapa kali terlibat dalam duel dan konfrontasi mengerikan di sejumlah pertempuran. Intercept dan saling kunci radar antara jet Rusia dan Amerika sudah sering terjadi, sehingga memberi banyak kesimpulan kepada NATO dan para analis Barat bahwa Su-27 bukan sekedar tandingan, tetapi ancaman yang tidak main-main bagi dominasi F-15 Eagle milik Amerika. Kendati demikian, memasuki awal tahun 90-an, ketika Uni Soviet sudah runtuh dan bubar, kekurangan Su-27 mulai terlihat jelas dan tidak bisa lagi diabaikan. Radar kuno N001, yang sejak tahun 1984 menjadi andalannya, sudah ketinggalan zaman. Radar jadul ini sangat-sangat tidak efektif dalam pertempuran jarak jauh, padahal tren peperangan udara kala itu sudah bergerak ke arah Beyond Visual Range. Apa maksud Beyond Visual Range? Beyond Visual Range berarti duel udara yang terjadi jauh di luar jangkauan mata pilot. Di era itu, pertempuran tak lagi dimulai dari saling melihat pakai mata telanjang, tetapi dari saling mengunci lewat radar dan sensor jarak jauh. Rudal ditembakkan dari puluhan hingga ratusan kilometer, dan siapa yang lebih dulu menangkap jejak lawan di radar, maka dialah yang jadi pemenangnya, bahkan sebelum musuh sadar bahwa dirinya sudah terkunci dan jadi target. Masalahnya Su-27 tidak dibangun untuk dunia seperti itu. Radarnya lelet, komputer penerbangannya ngos-ngosan menangani data, dan sistem elektronik di kokpitnya masih berjiwa 80-an. Terlalu tua untuk memenuhi tuntutan teknologi udara yang lagi ngetren di awal 90-an. Padahal, rival di barat, seperti F-15C milik Amerika yang sudah melakukan upgrade radar, mulai unggul telak dalam mendeteksi, mengunci, dan menyerang dari jarak jauh. Radarnya makin cepat menangkap target dan makin stabil menjaga lock. Komputernya juga makin kencang mengolah data, jadi pilot bisa mengambil keputusan tembak hanya dalam hitungan detik. Sebaliknya, Su-27 masih terjebak dengan radar yang lamban, gampang kehilangan jejak lawan, komputer yang ngos-ngosan memproses informasi, dan kokpit analog yang bikin pilot kewalahan membaca situasi. Dalam duel jarak jauh yang serba cepat, itu semua jadi beban yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, Rusia pun mulai mengembangkan versi-versi lanjutan dari Su-27 untuk mengejar ketertinggalan yang bikin malu ini. Maka, lahirlah keluarga baru yang lebih modern, yaitu Su-30, Su-33, dan Su-34, yang semuanya masuk kategori pesawat tempur generasi 4++. Kenapa generasi keempat masih ada plus-plusnya? Karena deretan plus-plus ini menandakan bahwa pesawat-pesawat itu sudah mendapat peningkatan besar-besaran. Avionik sudah digital, radar sudah lebih sensitif, manuvernya juga semakin gila dan ekstrim, serta bahan bakar sudah tidak boros-boros amat. Hanya saja, karena belum memenuhi standar sebagai generasi kelima, seperti kemampuan siluman, sensor yang sepenuhnya pakai fusi, dan skill tempur yang lebih maju, maka keluarga Su ini tetap berada di kelas 4++. Dengan kata lain, pesawat-pesawat tempur itu sudah jauh lebih canggih dibandingkan jet generasi keempat yang biasa, tetapi belum mencapai level menghilang dari radar, sebagaimana dimiliki oleh pesawat generasi kelima. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kemampuan istimewa yang dimiliki Su-30, Su-33,
dan Su-34 yang semuanya masuk kategori pesawat tempur generasi 4++. Secara garis besar, ketiga pesawat ini menawarkan kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan Su-27 sebelumnya. Su-30 punya 2 kursi, avionik digital sudah modern dan terlihat lebih mewah, dan radar tambah sensitif alias tidak ngos-ngosan karena cepat panas. Bahkan, bisa bertarung jarak dekat sekaligus menyerang target yang jauh. Sedangkan Su-33 bisa dibuat untuk kapal induk, di mana sayapnya bisa dilipat, roda dan mesin tambah gahar, agar bisa lepas landas dari dek yang pendek. Adapun Su-34 fokus ke misi darat, di mana kokpit berdampingan seperti suami istri, radar dan sensornya lebih gede, perlindungan elektroniknya lebih kuat dan powerful, serta mampu menembakkan rudal dan bom sekaligus dengan sangat presisi, sembari menghindari dari serangan lawan. Pekerjaan double yang kala itu masih sulit dilakukan. Intinya, 3 pesawat tempur itu, Su-30, Su-33, dan Su-34, kombinasi kecepatannya ngebut, manuvernya lincah banget, senjatanya tepat sasaran, dan sistem elektroniknya canggih abis. Pokoknya jauh lebih oke dibanding jet generasi 4 biasa, walaupun belum selevel pesawat siluman generasi 5. Su-30 dipakai buat berbagai misi multi-role, mulai dari patroli udara, ngecover pesawat lain, sampai nembak target dari jarak yang jauh. Di negara seperti India, Su-30 juga dipakai untuk ngejaga perbatasan dan latihan tempur bareng sekutu. Sedangkan Su-33 karena dibuat buat kapal induk biasanya jaga laut, melindungi armada, dan ngehadang ancaman dari udara atau laut. Su-34 ini spesialis serang darat, bisa hajar pangkalan militer, depot amunisi, atau kendaraan tempur dari jarak yang benar-benar aman. Singkatnya, ketiga jet ini jadi andalan Angkatan Udara Rusia dan negara-negara pengguna lainnya. Bisa bertarung di udara, ngebom target darat, bahkan dukung operasi laut. Mereka bukan jet biasa. Mereka versi upgrade dari Su-27, tapi sudah disesuaikan buat perang, bahkan hingga zaman sekarang. Kendati demikian, meskipun keluarga Su generasi 4++ sudah jauh lebih canggih dibanding Su-27 generasi 4 biasa sebelumnya, Amerika Serikat lagi-lagi memimpin dengan pesawat siluman generasi kelima mereka. Mereka ciptakan F-22 Raptor yang mulai operasional di tahun 2005 dan sudah memperkenalkan konsep stealth di langit. Apa itu stealth? Stealth artinya kemampuan pesawat untuk menghilang dari radar musuh sehingga lawan sulit mendeteksi keberadaannya, atau yang lebih kita kenal sebagai siluman. Tapi, maksud siluman di sini bukan berarti bisa menghilang seperti hantu. Ini lebih ke susah banget untuk dilacak, baik itu oleh radar, inframerah, atau apapun alat mesin deteksinya. Badannya dibentuk dengan sudut-sudut khusus biar pantulan radar nyaris nol. Bahannya juga pakai material penyerap gelombang, dan mesinnya dirancang supaya panas knalpotnya nggak gampang kecium sensor musuh. Hasilnya, pesawat ini kayak bayangan samar di langit. Ada, tapi susah banget ditangkap. Musuh baru sadar ada pesawat setelah rudalnya meluncur. Bukan cuma itu, F-22 Raptor dan F-35 dibekali sensor dan komputer kelas dewa yang menggabungkan semua data, bukan hanya dari radar, tapi juga dari kamera infrared sampai jaringan tempur sekutu. Pilot tinggal lihat satu tampilan, semua informasi sudah tersaji sangat rapi. Jadi mereka bisa melihat musuh duluan, ngunci duluan, dan nembak duluan. Nah, mendapati hal ini, Rusia tentu tidak mau kalah. Setelah melihat F-22 dan F-35 menguasai langit dengan stealth dan sensor yang canggih, Kremlin pun mulai ciptakan pesawat tempur generasi kelima, Sukhoi Su-57. Awalnya, namanya bukan Su-57, tetapi T-50. Nama T-50 bukan nama resmi untuk pasukan, tetapi semacam label rahasia selama tahap desain dan uji coba. Tujuannya supaya pihak luar atau intelijen asing tidak tahu detail pesawat yang sedang mereka kembangkan. Rahasia ini penting banget, karena teknologi siluman dan sistem sensor adalah inti dari keunggulan jet ini. Kalau Amerika tahu terlalu dini, mereka bisa meniru desain, menyiapkan countermeasure, atau mengembangkan strategi untuk mengalahkan keunggulan Su-57 sebelum jet ini resmi beroperasi. Karena itu, dengan menggunakan nama T-50 dan prototipe tetap tertutup dan rahasia, Rusia bisa menguji coba semua inovasi secara aman, tanpa diketahui oleh Amerika atau negara-negara NATO. Intinya, rahasia ini bukan sekedar gengsi atau gaya-gayaan. Ini strategi perang jangka panjang. Dengan merahasiakan proyek ini, Rusia bisa mengasah jet generasi kelimanya tanpa gangguan politik dari luar, tanpa musuh meniru atau menyiapkan strategi balasan,
dan tanpa ada yang tahu kekuatan sebenarnya sebelum waktunya tiba. Semua dijalankan diam-diam, tapi penuh perhitungan sampai saatnya Su-57 benar-benar operasional dan siap menguasai langit. Tahun 2010, prototipe alias model percobaan T-50 akhirnya melesat di udara untuk pertama kalinya. Jet diuji habis-habisan, manuvernya diutak-atik sampai ekstrim, kemampuan silumannya dicek biar nyaris tidak terlihat radar dan sensor dipakai buat nangkep target dari jauh. Mesin diuji kencang sehingga tidak ngadat-ngadat, dan senjatanya juga dicoba secara maksimal. Setiap uji coba jadi bahan buat menyempurnakan pesawat, di mana kokpit dibikin makin canggih, mesin dioprek-oprek biar lebih bertenaga, dan bentuk tubuh disesuaikan supaya radar musuh semakin susah untuk nangkep. Setelah bertahun-tahun uji coba secara intensif, akhirnya, pada tahun 2017, T-50 pun resmi diberi nama Sukhoi Su-57 dan mulai masuk tahap produksi untuk Angkatan Udara Rusia. Dengan nama resmi Su-57, setiap detail dari prototipe T-50 disempurnakan. Bentuk tubuhnya diatur ulang biar pantulan radar nyaris nol, mesin dipoles biar kencang tapi stabil, dan kokpit dibikin super modern supaya pilot bisa mengendalikan semua sistem dengan cepat tanpa pusing. Pilot Rusia bahkan bisa memantau target dari jauh sambil siap menembakkan rudal atau melakukan manuver, semua dalam satu gerakan mulus. Su-57 bukan cuma jet tempur. Ini adalah simbol bahwa Rusia sudah masuk ke era pesawat siluman generasi kelima, siap menyaingi F-22 dan F-35 secara nyata.